Untuk membahas supaya apa yang harus dilakukan agar aksi teror tidak terus berulang di Indonesia, saat ini di studio Kompas TV telah hadir Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Masduki Baidowi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Masduki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada pengamat politik Timur Tengah sekaligus Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai Hasibullah Sastrawi. Selamat malam Pak Hasibullah, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Fitrian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung juga bersama kita melalui sambungan telepon ada Bobi Rizal di anggota Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selamat malam Pak Bobi. Selamat malam Mbak. Pak Bobi selamat malam. Pak Bobi ada beberapa poin yang tengah dibahas, sudah kami sampaikan di paket sebelumnya, tapi yang kemudian menjadi titik berat adalah pada pencegahan. Sejauh mana revisi atau materi muatan revisi tersebut kemudian memberikan ruang yang begitu besar atau kesempatan yang begitu besar, kewenangan yang begitu besar kepada penegak hukum untuk bisa melakukan pencegahan sebelum aksi yang sebagaimana terjadi pada hari Rabu lalu di Kampung Melayu bisa terjadi? Jadi penguatan upaya deteksi dini ini yang kita inginkan di hukum itu bisa menjadi lebih tajam, tetapi di sisi lain juga tidak berpotensi sewenang-wenang sehingga melanggar HAM. Itu betul. Nah, contoh paling gampangnya saja secara sistematika, dalam penetapan yang menetapkan organisasi teroris itu siapa yang menetapkan? Apakah kita telan bulat-bulat apa yang dikeluarkan PBB ataukah instansi terkait atau melibatkan juga dari MUI dan juga itu persetujuan dari DPR misalkan. Nah, sistematika inilah yang membuat kan seluruh referensi dan masukan dari elemen masyarakat itu tertampung. Contohnya misalkan lagi ada keterlibatan anak dalam aksi terorisme. Apakah anak tersebut diadili sendiri ataukah dia merujuk ke sistem peradilan anak, yaitu undang-undang di tahun 2012. Banyak hal-hal yang sebenarnya selain secara sistematika juga secara substansi ini perlu kajian. Jadi tidak sesimpel kita menyetujui semua usulan yang dari pemerintah. Nah, contohnya lagi masalah koordinasi seperti perlibatan militer. Nah, kan militer itu diatur di dalam undang-undang perbantuan. Tetapi dalam beberapa kasus seperti di Poso kita masih memerlukan juga. Nah, yang sekarang sedang dinamis ya, kenapa ini perlu dipercepat? Kalau kita melihat ancaman terorisme seperti hanya pempanci yang unit militernya tidak terorganisir dengan baik, itu mungkin dalam ranah criminal justice atau pro justisia itu dicukupkan. Tetapi kalau kita lihat seperti contoh di Mindanao di mana ada unit militer dalam suatu organisasi teroris yang mampu mengokupasi wilayah, apakah itu masih di dalam ranah criminal justice? Itu yang berkembang dalam waktu seminggu ini. Nah, inilah yang kita akan coba koordinasikan dengan pemerintah, karena dalam usulan yang disampaikan pemerintah itu tidak dicantumkan di situ bagaimana TNI terlibat. Itu hanya wacana dari posisi politik masing-masing fraksi. Nah, ini setelah ratas tadi siang, kita minggu ini akan berkumpul untuk memastikan secara detail pelibatan TNI di dalam revisi undang-undang teroris ini dimasukkan bagaimana formulasinya. Itu yang dinamika yang berkembang dalam waktu kurang dalam seminggu ini. Selain sejumlah dinamika yang tengah berkembang di Pansus, saya juga nanti akan meminta Pak Sastrawi dan juga Pak Masduki untuk memberikan masukan untuk bisa agar rancangan revisi ini kontekstual dengan situasi saat ini agar kita benar-benar bisa secara bersama-sama melawan terorisme. Sesaat lagi saudara di Kompas Malam.